bilang tim A, berarti tim A yang nah, ini tim A, ini tim B ya. Berarti tim A saya bilang mendekat, berarti tangannya mendekat. Kalau jauh, saya bilang jauh. Kalau tangkap, tangkap tangannya. Oke? Ini A, ini B. Yang kiri A, yang kanan B. Ya. Kalau lagi, saya lagi. Kelihatan nggak udah di belakang? Kalau saya bilang tim A mendekat. Jadi tangannya harus deketin. Dekat, jangan nempel. Jangan nempel. Kalau saya bilang menjauh, tim A menjauh. Kalau saya bilang tangkap, baru. Tim B juga sama. Kalau tim B nanti balik lagi. Nah, tukar. Harus cepet ya. Oke. Kita tes dulu. Tim A. Ayo tim A. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Yang tim B bisa menjauh ke tangannya. Kalau mau bilang tangkap, tim B kemana gitu tangan terserah. Ya. Ya. Tim A. Mendekat dulu. Tim A mendekat. Jauh. Mendekat. Tangkap. Ada yang dapat? Lagi ya. Jangan gantian lah tim B gantian. Oke. Jangan nempel. Tim B menjauh. Mendekat. Mendekat. Tangkap. Nah, ini finalnya. Jadi yang kalah kita sudah joget gimana? Nah, oke? Dari tim A dulu berarti. Ayo tim A. Tim A mulai. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Yang dapat siapa? Yang kalahnya kita sudah joget. Nah, maju ke depan. Bu, ide Bu. Ayo. Kicau mania aja, Bu. Kicau. Yang kalah tadi siapa? Yang tim B. Apa adil? Tadi 2-1, Ibu kalah. Ya udah, tim B kita mulai juga deh. Nanti kita gabung. Yang kalah kita suruh joget semua. Oke, tim B. Menjauh. Mendekat. Jauh. Lagi. Mendekat. Jauh. Ada? Oke, tim A yang kalah siapa? Tim B yang kalah siapa? Maju. Kita cari lagunya. Bu, katanya yang menang ikut joget boleh nggak, Bu? Gak apa-apa ya, Bu. Senior saya mau joget. Ayo pas ya, Pak. Ayo yang kalah maju. Ibu kalah, Ibu kalah. Ayo Ibu maju. Ayo. Ini juga. Oh ya udah, berarti nggak kayak gini semuanya joget. Baik. Iya, kicau lagi ya. Semangat banget, Om. Heh,
Bapak pakai. Tuh kayak gitu, ayo siap. Permisi. Apa? Apa masih pegawai apa? Bicara TikTok aja. Kicau. Apa kayak duduk? Ada yang biasa TikTokan nggak? Ada. Ada yang mau bikin konten nggak sekarang? TikTok? Ini mah udah standar. Ada Facebook Pro. Iya, kabur tadi. Jangan keras, belum pakai mic aja. Bagian kakek DJ. Kado kena kejauhan. Lebaran, Ya, ayo Pak. Mulai. Ini Bu, bokongnya nih Bu. Kayak sama doang. ada kayak kan? Bu, di depan contohin. Ayo habis ini kita materi lagi biar cepat. Biar makan. Nah kan? Kalau nggak joget nggak makan nih. Iya. Nah, Ayo udah bareng. ayo udah. Ini nggak bisa gede lagi suaranya udah maksimal. Yuk, 1, 2, 3. Kicau, kicau. Ayo, lihat masuk. Ada mesinnya, Ibu. 1, 2, 3. Ayo Bu, ayo. Ayo bisa masuk IG-nya Pak Dedi, Guru. Oh, siap. Sorry, Pak. Masa laki-laki, Bu? Ya nggak apa-apa. Sekali, habis itu selesai kita materi, habis itu makan. Itu, Bu. Itu biasa itu. Ya, yang itu juga. Yang ini wajib. Ayo, Bu. Ayo, kasihan ibu moderatornya udah nungguin. Jauh loh dari Jakarta loh. Contoh aja contoh. Ya Pak, yang laki-lakinya 1. Laki-lakinya 1. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Nah, oke. Cuma gerakannya gitu doang. Iya, tapi harus heboh. Kalau nggak heboh, kita ulangnya sampai malam nanti. Ya. Nah, habisin dulu 1. Ya, janji ya. Sekali tapi langsung heboh. 1, 2, 3. Ayo
doang, udah Bu. Ulang-ulang. Udah kayak gitu doang. Ini nih. Tawaku masih bapak air bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu. Maaf ya saya durhaka. Panitia ada snack lagi ya? Kasih lagi deh buat bapaknya. Heboh. Oke, terima kasih Ibu moderator. Udah segar Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang kedua terkait penerapan SNI pada produk perikanan yang akan disampaikan oleh Ibu Norita. Untuk Ibu, waktu dan kondisi. Supaya nggak ngantuk. Alhamdulillah sudah lebih rileks ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Kita serius. Kalau gak kelalen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Produk Daya Saing Perikanan Bapak Ibu Sakti SPI dan juga pada Bapak Ibu pegawai Dinas Perikanan, Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Karawang, dan kepada Bapak Ibu semua peserta Bimtek pagi ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Kurang kompak. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Pesertanya nih kedengarannya. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Semangat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pagi ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum mulai, boleh izin pantun dan cakepnya Bapak Ibu. Ke Karawang membeli pita, jauh banget ya. Pita diikat di bunga dahlia. Selamat pagi peserta yang tercinta, mari belajar bersama supaya bahagia. Ayo, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan penerapan standar nasional produk perikanan. Apa sih standar nasional Indonesia gitu ya? Mungkin jadi pertanyaan besar buat Bapak Ibu, pimpinan, owner nih, owner semua ya di sini yang hadir ya. Owner untuk usahanya masing-masing ya. Ada yang sudah ber-SNI produknya? Belum. Jadi standar nasional Indonesia tadi sudah dikenalkan ya. Pertimbangan yang perlu dipelajari ini sedikit teori, mungkin saya singkat-singkat saja ya Bapak Ibu. Pertimbangan pengembangan SNI ya, bagaimana itu menjadi juga prioritas nasional ya menurut RJPM 2025 sampai dengan 2029 ya, termasuk dalam hilirisasi produk perikanan, kemudian ekonomi biru, program MBG, ada yang termasuk dalam rekanan SPPG Bapak Ibu semuanya? Tidak ada. Belum ada. Produk-produknya belum masuk ya. Kemudian ketahanan pangan dan peningkatan ekspor. Nah ini diperlukan satu perumusan standar di mana produk itu ya baik itu yang diproduksi di Indonesia Timur, Indonesia Barat, misalnya ya di Jakarta, di Karawang ataupun di Papua misalkan, untuk produk misalnya saya contohkan abon ikan. Ada di sini abon ikan? Ada. Itu diatur yang mulai dari bahan bakunya seperti apa, kemudian cara mengolahnya itu ada standar nasional Indonesia Bu. Jadi ini juga salah satu cara untuk bisa mengawasi, mengontrol produk-produk asing ya Bu. Mungkin kan kita lihat sekarang di supermarket banyak banget ya produk-produk impor gitu ya, produk-produk luar yang masuk ke Indonesia, terutama anak-anak sekarang nih ya Gen Z ya, banyak maunya makan produknya produk luar, apalagi yang berbau-bau
K-pop ya Bapak Ibu ya gitu ya. Sama seperti anak saya misalnya. Jadi kalau kita lihat supermarket mau makan mie aja maunya pilih yang samyang misalnya gitu ya. Padahal mie kita banyak pilihannya gitu seperti itu. Atau produk olahan-olahan perikanan lainnya gitu ya. Semisal ada bakso ikan ya. Bakso ikan di sini ada yang produksi bakso ikan? Ada gitu. Jangan sampai kalah dengan bakso-bakso yang mungkin diproduksi oleh luar misalnya gitu. Kan saat ini banyak ya cara untuk mengemas ya produk-produk itu agar tahan lama ya Bapak Ibu. Seperti halnya juga seperti contoh mengapa SNI itu diwajibkan ya. Jadi mungkin saya lanjut saja. Pada prinsipnya penerapan standar nasional itu sukarela. Jadi belum diwajibkan manakala kemudian diberlakukan wajib oleh regulator yaitu menteri gitu ya atau kepala lembaga gitu yang berkaitan dengan apa? Keselamatan, kemudian keamanan, kesehatan atau kelestarian lingkungan hidup gitu. Jadi di KKP mengeluarkan regulasi untuk SNI wajib itu baru untuk 2 produk Bapak Ibu. Produk tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makarel dalam kemasan kaleng. Jadi kalau produk-produk tadi beredar di Indonesia, dia harus mensertifikasi SNI terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya ya saya sebut merek misal ADC misalnya gitu kan, ikan kaleng, tuna kaleng, pasti ada logo SNI ya, gitu. Nah kalau kita melihat perkembangan SNI produk perikanan di Indonesia totalnya sudah sangat banyak gitu ya Bapak Ibu, ada 220 SNI ya. Untuk produknya ada 152 yang wajib hanya 2. Selainnya itu sukarela. Jadi sukarela mau SNI boleh, mau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Nah kemudian kalau non pangan ada totalnya 66 SNI gitu ya. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Jadi produk-produk ya alhamdulillah sudah terbit 220 dan 220 ini belum kesemuanya dapat diterapkan ya Bapak Ibu, karena kami di MS Pro HP itu baru dapat melayani ya untuk saat ini 22 akan bertambah 15 jadi 37 produk Bapak Ibu. Ada 3 produk ibu yang tertera di sini. Jadi ini semua bisa kami layani untuk mensertifikasi SNI Bapak Ibu semua. Ada anggur ikan, kemudian amplang ikan, bandeng cabut duri, bandeng duri lunak, filet patin beku, bandeng isi, bakso ikan, ikan asin kering, ikan pindang. Tadi ada juga yang ikan pindang ya. Ikan pindang, ikan renyah, kerupuk ikan, udang dan moluska, kemudian nugget ikan, otak-otak ikan, pempek ikan, kerupuk ikan, udang dan moluska siap makan. Jadi ada kerupuk mentah, ada kerupuk yang siap makan ya Bu. Kemudian ada somai ikan, surimi, udang beku, tekwan, sambal ikan. Dan akan bertambah, kami sudah dalam proses dan insya Allah akan terbit juga untuk udang berlapis tepung beku, yang udang beridit, kemudian stik kepiting analog, lalu keripik belut, rendang ikan tuna, keripik ikan, dendeng ikan, keripik kulit ikan goreng, ikan moluska, crustacea, echidodermata kering tawar, sosis ikan, cikua, lumatan ikan, nori, filet ikan beku. Ini yang belum dimarinasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang dimarinasi tidak masuk dalam SNI filet ikan beku. Ya, kemudian ikan beku dan ikan segar.
Semua yang diproduksi Bapak Ibu ada di ruang lingkup kami, Elektro HP. Ada? Ada? Ini si abon ya. Ada. Ibu apa produknya? Presto, abon. Oh, Presto, Abon. Ya. Sudah ber-SKP? Gimana Bu? Bandengnya sudah. Bandeng Prestonya sudah. Oh, ya. Nanti bisa kita cek satu-satu ya Bu, kalau memang Ibu berkenan, karena memang sukarela ini masih mendapatkan program fasilitasi sampai dengan Rp0, jadi gratis untuk UMK. Ya. Jadi kalau berkenan bisa menghubungi kami. Kembali lagi. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa sih? Kan tadi sifatnya masih sukarela ya. Enggak juga nggak apa-apa, mau juga nggak apa-apa. Gitu. Tadi salah satunya juga sudah saya sebutkan, produk Bapak Ibu bisa berdaya saing di negara kita sendiri gitu ya, bisa mengalahkan produk luar yang mereka ber-SMI loh Bu, gitu. Mereka mau tuh gitu ya. Walaupun cuma misalkan tadi ya Cikua gitu ya, Nori gitu, mereka ber-SMI. Kemudian apa manfaatnya bagi konsumen? Tentunya kita milih yang aman. Ibu semua walaupun produsen juga konsumen kan, ya, pasti mau produk yang aman apa enggak? Aman gitu, ya kan? Aman. Kemudian bebas dari produk-produk berbahaya, ya. Kita mau makan gitu ya, kita suka nih sama keripik ikan gitu. Tapi kalau keripik ikannya ternyata dari bahan baku yang perairannya tercemar, bahaya dong. Bahaya gitu. Jadi kita juga sebagai konsumen harus pandai-pandai memilih makanan atau produk yang kita beli. Begitu pula manakala Bapak Ibu berproduksi. Pada saat berproduksi, saya mau produk saya aman, mau bebas dari bahan-bahan berbahaya. Karena pada saat kita jadi produsen, kita jadi konsumen, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maunya produk kita laku dong gitu, maunya produk kita dibeli nih sama konsumen gitu. Dibeli kenapa? Ya tadi gitu ya, salah satunya karena dia aman, dia bebas dari bahaya gitu ya. Kemudian juga kita harus menjaga betul antara harga dan kualitas gitu ya. Seperti halnya sekarang nih, semua serba naik gitu ya. Gimana nih kita mau produksi, bahan bakar naik, kemaksa naik ya, harga mau nggak mau pasti naik gitu ya. Tapi kita coba tadi dengan SNI, kita produk kita beda loh gitu. Produk kita itu berstandar gitu ya. Ibaratnya ada nilai plus lah gitu. Yang ibu-ibu misalkan menyekolahkan anaknya, pasti maunya yang standarnya bagus. Ya, ibu beli regulator atau gas, maunya aman kan? Ada standar SNI-nya kan gitu. Seperti minuman aqua yang Bapak Ibu minum saat ini, maunya berstandar. Produksi maunya naik kan gitu ya. Saya dulu ya masih ngolahnya di bawah nih gitu ya. Masih ininya tanah gitu ya, lantainya gitu. Ya dinaikkan kelasnya gitu, seperti halnya sekolah. Kalau bisa gitu ya, dari SD, SMP, lanjut gitu ya. Dan begitu pula dengan usaha kita gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, dan ini terkait sertifikasi. Nah, sertifikasi ini ada dua produknya ya, ada dua hal ya Bu. Yang pertama ada sertifikat kesesuaian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau proses sertifikasi, ada dua output, ada dua produk yang maksudnya dua hal yang Ibu nanti dapatkan, sertifikat kesesuaian sama SPPT SNI gitu ya. Nah, sertifikat kesesuaian untuk yang sukarela yang tadi yang di luar dari dua yang wajib tadi itu dikeluarkan oleh LSPRO, Lembaga Sertifikasi Produk, oleh kami BBB 3KP dan oleh LSPRO lainnya. Nah, untuk SPPT atau Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI untuk yang sukarela dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Jadi kami sebagai lembaga sertifikasi produk yang menjalankan sistem
Pemeliharaan Manajemen Mutu 17/065/2012 itu terakreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional, dan kami mendapatkan identitas akreditasi LSPR 040 IBN. Jadi kalau ibu-ibu lihat nanti di kemasan-kemasan yang wajib kayak ikan kaleng ada tulisan LSPR 040, berarti itu yang mengeluarkan Enspro kami. Jadi penggunaan tanda SNI untuk yang wajib dia harus mencantumkan lembaga sertifikasi produk mana yang mengeluarkan. Jadi kalau nanti ibu temui nih, oh ada kayak tadi ABC, terus apa lagi DEHO misalnya ya, atau yang Lasal. Ibu tahu apa namanya kalau mereknya? Lasal itu saus, ada sausnya juga tuh, ada saus, ada kayak model ABC gitu juga sama ya, salah satu klien kami pasti ada LSPR 040. Kami mendapatkan sertifikat akreditasi sejak tahun 2013. Jadi cukup lumayan lama, dan 13 tahun ya Bapak Ibu, dan kami termasuk yang pertama di Kementerian Kelautan Perikanan, lembaga sertifikasi produk pertama gitu, sehingga nomor LSPO-nya tadi termasuk yang masih awalan gitu ya, dibandingkan nanti ibu bisa lihat LSPO perikanan yang lainnya yang lebih setelah kami gitu. Jadi ada beberapa daerah seperti Cirebon ya, mereka juga punya lembaga sertifikasi produk, atau misalkan Jakarta, di Dinas Pemda Jakarta Ketahanan Pangan dia juga punya lembaga sertifikasi produk ya. Kalau di Jawa Tengah juga Jawa Tengah Semarang ada, Jawa Barat tadi Cirebon ya, Jakarta DKI Jakarta ada, Jawa Timur ada Surabaya, Makassar juga ada gitu ya. Nah ini suatu organisasi kami, kemudian ini tadi ya, nah ini sebaran dari klien-klien kami Bapak Ibu yang terfasilitasi dan yang mereka memang harus bayar gitu ya, wajib ya. Bisa dilihat dari mulai Aceh, ada Aroma Food Abon Ikan, sampai ke Sorong Papua itu ada PT Citra Raja Ampat. Jadi produknya salah satunya adalah DEHO ya. Jadi hampir yang sukarela itu terfasilitasi atau free ya Bapak Ibu ya, nggak bayar sama sekali. Kemudian bagaimana sih untuk bisa mengajukan sertifikasi SNI? Saat ini memang kami sedang mengembangkan, sebelumnya memang sudah ada digitalisasi layanan online ya untuk sertifikasi itu di web kami bbb3kp.com. Tapi saat ini sedang di merger dengan yang di KKP Kementerian, jadi semuanya nanti terintegrasi ya untuk layanan online-nya. Jadi mungkin memang saat ini secara manual, kalau Bapak Ibu nanti bisa menghubungi tim sekretariat saya atau mungkin bisa menghubungi saya bila berminat untuk difasilitasi produknya untuk bersertifikat SNI. Nah, salah satu alurnya Bapak Ibu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, kemudian permohonan itu dilengkapi juga dengan permohonan untuk fasilitasi sampai dengan Rp0 gitu ya. Rp0 untuk apa? Rp0 untuk permohonan sertifikasi, kemudian juga untuk pengujian laboratorium, karena yang mahal itu pengujian laboratorium Bapak Ibu. Ada nggak yang di sini produknya sudah diuji laboratorium sesuai dengan standar produk tersebut? Ada tuh. Misalkan untuk abon, ya itu harus diuji apa? Misalnya ada kimianya, ada cemaran mikrobnya, ada ALT-nya, gitu ya. Kemudian ada logam beratnya, misalnya. Nah itu semua difasilitasi Bu. Kalau bayar lumayan, harga satu parameter uji itu lumayan. Apalagi kalau Bapak Ibu misalkan mau proses ke izin edar BPOM, itu juga perlu hasil uji, dan itu bisa dipakai hasil uji yang kalau memang
ada yang persyaratannya sama dengan standar SNI. Atau misalkan Bapak Ibu di kemasan kan kita sudah ada produk label pangan, informasi nilai gizi, ada nggak? Ada. Pasti itu kan ada ujinya kan? Ya, berapa kadar natriumnya, ya kan? Lemak totalnya, gitu. Ya. Dan sudah ada ya, alhamdulillah. Tapi itu sudah ada hasil ujinya dari mana Ibu? Atau ngambil dari ini ya, bisa juga memang diambil dari repository atau apa namanya yang data-data dari BPOM misalnya. Ibu uji atau ngambil data? Ini kan saya dampingan sama dosen yang dari dari universitas ya. Alhamdulillah biasanya memang ada pendampingan kalau apa namanya dari laboratorium perguruan tinggi gitu ya Bu ya. Ini udah 4 kali Bu. Oh. Itu produknya apa Bu? Dodol mangrove sama pempek rajungan instan Bu. Dodol mangrove, pempek rajungan. Instan. Oh. Tinggal satu kayak kopi. Oh berarti dia di foods gitu ya? Ini pempeknya di apa? Ikan Bu. Oh ikan. Oh. Oke funky modelnya. Berarti kayak tekwan ya? Kayak kopi aja Bu kayak gitu. Pempeknya pempek kuah kan? Iya. Kayak kopi gitu tempatnya Bu. Dikuat di apa namanya? Pakai air panas. Iya. Terus nanti di apa dibuang airnya atau enggak? Udah beres makan. Oh berarti kayak solanki ya? Bukan solanki apa namanya? Tekwan. Ya tekwan ya? Ya kayak macam cuanki kayak gitu macam kopi gitu. Hah? Oh mirip solanki bukan tekwan. Jadi ada yang beberapa lain kondimen yang lainnya gitu ya? Ada itu kan ya kayak Ada cukoknya juga? Oh. Itu perlu dipelajari lagi ya Bu, masuk produk mana SNI-nya gitu ya. Karena tadi seperti ikan filet beku marinasi. Ini kami lagi proses, ada evaluasi dari UKM Jawa Barat juga, Depok. Itu sedang kami fasilitasi. Dia punya produk marinasi juga, dan marinasi nggak bisa karena memang tidak masuk ke SNI ikan filet beku tadi. Jadi memang beberapa produk yang kemudian di apa namanya improve ya, ditambah dimodifikasi gitu kan. Jadi perlu ada penyesuaian lagi dengan SNI-nya. Saya kembali ke alurnya tadi permohonan. Jadi harus ada permohonan pengajuan fasilitasi non rupiah juga dari Bapak Ibu. Kemudian akan dikaji ulang permohonannya sama kami. Ini udah cocok belum misalnya ya? NIP-nya ada enggak? SKP-nya ada apa enggak? Gitu. Dan itu sebagai persyaratan utama ya Bapak Ibu semuanya, harus ada NIP-nya, sudah harus ber-SKP. Kalaupun belum, boleh dengan ini bukti daftar, saya udah proses loh Bu, misalnya gitu, saya udah proses SKP-nya, monggo silahkan daftar, gak apa-apa. Jadi belum ada SKP-nya nih, atau misalkan saya udah punya SKP-nya tapi udah mati kan dia 2 tahun sekali, saya lagi daftar nih, lagi pengajuan apa namanya perpanjangan, ya boleh silahkan. Terus harus punya sertifikat merek dan didaftarkan belum mereknya Bapak Ibu ya, di HI di apa sudah didaftarkan mereknya? Sudah? Oh lagi ya, kalau lagi nggak apa-apa. Jadi walaupun memang belum keluar nih sertifikat merek itu agak lama ya Bapak Ibu, karena semuanya kan dari Indonesia semua dilihat. Namanya ada yang mirip nggak? Terus apa namanya tuh logonya ada yang mirip nggak? Jadi agak lama, jadi nggak apa-apa. Ini saya udah daftar dulu nih, bukti daftarnya dilampirkan boleh. Ya, jadi tadi NIB-nya, SKP-nya, kemudian mereknya, halalnya, gitu ya. Kemudian tadi kalau ada izin edarnya, udah ada belum? Kalau yang kering, misalkan saya punya PIRT, boleh, gitu ya. Kalau yang risiko tinggi kan dia harus MD, ya. Berarti, saya lagi ngurus Bu, MD-nya boleh, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah setelah
disetujui permohonannya, kemudian ada perjanjian sertifikasi tanda tangan Bapak Ibu gitu ya dari pelaku, kemudian dari pimpinan LSPro, lalu dilakukan evaluasi. Nah ini yang kami harus melihat ke tempat produksi Bapak Ibu. Kan kalau udah ber-SKP harusnya sudah berstandar ya GMP SOP gitu ya. Apa namanya tempat produksi yang bagus, yang baik itu seperti apa sih gitu. Oh saya udah berpisah Bu dari tempat dapur, walaupun masih belum, saya gantian kok Bu, saya masak gitu hari ini, atau masih saya kalau lagi produksi saya nggak masak gitu misalnya gitu ya. Atau kemudian dilihat lagi SOP-nya dari mulai tahapan-tahapannya gitu ya. Kemudian udah diuji belum kalau misalkan air yang dipakai buat ngolah itu sesuai dengan Permenkes atau enggak gitu ya. Ada E. coli, coliform total minimal diuji gitu. Jadi memang enggak menjadi kontribusi cemaran mikroba bahan produksi ibu. Ada nih yang produknya udah diuji berulang-ulang gitu ya, mikrobanya kok banyak, pas ditelusur ternyata dari airnya mengandung mikroba yang melebihi standar Permenkes. Standar Permenkes itu berapa Bu? 0. Jadi nggak boleh ada gitu. Untuk E. coli-nya 0, untuk coliform totalnya 0 gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita melihat dari mulai proses tempat ibu berproduksi, kemudian dokumen-dokumennya sama enggak gitu. Nah ini biasanya didampingi sama penyuluh-penyuluh di daerah ya Bu. Kita didampingi nanti. Kadang-kadang kan tadi aku usaha panduan mutunya mana Bapak Ibu, panduan mutu yang mana ya gitu ya. Dimana di situ ada mulai dari cover, ibu UKM-nya apa namanya, profilnya gimana, deskripsi produknya, ibu berproduksi apa, dikemas pakai apa, misalnya gitu, kemasannya, gramasinya berapa, kemudian dari mana ibu ngambil bahan baku, misalnya itu tadi bahan abonnya abon lele misalnya, lele-nya belinya di mana, suppliernya siapa aja gitu ya. Kemudian rekaman-rekamannya gitu ya. Nah emang inilah Bu, kalau udah naik kelas kan grade-nya beda ya Bu gitu. Saya males kalau nulis-nulis gitu ya. Bingung saya kalau ya seperti itu Bu gitu. Kalau mau naik di kelas stepnya ya harus membiasakan apa-apa yang ibu kerjakan ditulis dengan baik gitu ya. Apa yang ibu kerjakan ditulis gitu ya, yang dikerjakan kemudian yang ditulis itu dipraktekkan gitu. Jadi biasanya ibu sebelum kerja membersihkan tempatnya dulu, setelahnya membersihkan lagi itu dicatat gitu. Berapa kali misalnya ada apa namanya kayak kipas-kipas yang digunakan buat ngedinginin, dibersihin nggak? Oh tiap minggu Bu dibersihin kipasnya, itu dicatat. Oh minggu ini udah sampai kayak dibersihin ini misalnya gitu ya. Jadi memang agak perlu usaha ya gitu. Ada yang nyatet, ada yang gitu ya. Saya dikerjain sendiri semua Bu gitu ya. Kadang-kadang ada yang menyampaikan gitu ya Bu, yang produksi saya, yang nyatet saya, ownernya itu saya gitu. Ya. Tapi klien-klien kami ya Bapak Ibu, kalau kami ceritakan sendiri, ada yang mulai berproduksi dari tempat produksinya itu tanah Bu. Seorang ibu pensiunan yang udah cukup lumayan, karena pensiun kan tahu ya Bu, pensiun. Nah produknya itu Badan Presto gitu ya, ada di Semarang, itu bisa lihat. Nanti kalau itu beliau termasuk dapat salah satu award dari Badan Standarisasi Nasional untuk SNI produk gitu ya. Dari benar-benar ini lantai, terus Dari mana? atapnya belum ditutup ya. Berproses terus Bu, sampai sekarang alhamdulillah beliau saat ini udah punya gerai cukup lumayan bagus. Karena mungkin kalau kita lihat tadi kok susah banget ya dari dapat SNI, kan nggak wajib ya kan, mau dapat mau ngajuin juga boleh, enggak juga boleh. Saya dapatnya apa sih gitu ya kan, bener nggak gitu kita nanti dapat apa namanya benefit keuntungan yang banyak ya, mungkin itu proses ya Bu ya,
produk tadi ibu ber-SNI, ibu dikenal, tadi seperti contoh yang tadi saya sampaikan, kemudian dia mendapatkan award, dikenal, dikunjungi tempat produksinya, nggak cuma di Jawa Tengah, sampai ke daerah Papua itu, saya lihat sendiri Bu, ada yang UKM pelaku usaha seperti Bapak Ibu, tapi dari Papua ya, kayak gitulah ya, gitu. Datang ke tempat dia melihat cara produksinya, kemudian dapat banyak fasilitasi dari kementerian yang lainnya gitu ya. Jadi tidak melulu gitu ya berupa benefit yang mungkin bertahap ya, tadi ada jejaring, ada orang yang kenal produk kita lebih luas lagi gitu. Nah dari situ ya pasti dengan produk dikenal ibu income-nya pasti akan berubah gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi jangan menyerah gitu, jangan tadi susah ya harus di NPS survei ya, harus merekam dokumen ini itu gitu ya. Tapi sudah tadi 68 klien itu sampai dengan saat ini 440 produk yang bersertifikat SFI. 13 tahun kami berdiri lembaga sertifikasi produk, jadi data itu beragam. Pelaku usahanya nggak yang udah langsung bagus, enggak gitu ya, terus belajar gitu ya, ada kemauan pastinya. Kemudian ini syarat-syaratnya tadi salah satunya udah saya sebutkan ya Bapak Ibu, ada identitas pemohon pasti, kemudian bukti izin berusaha, kemudian kepemilikan merek, perjanjian. Ini kalau untuk yang wajib ya biasanya banyak itu SNI, untuk yang tuna kaleng, sarden makarel itu dia nggak punya pabrik gitu, jadi maklon. Mungkin Bapak Ibu ada yang di maklon juga, produk A dia nggak punya pabrik, ini di tempat Bapak Ibu mereknya merek sendiri gitu ya. Jadi